Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tentunya senang sekali hari ini pemirsa di rumah sambil menemani Hari Raya yang sudah kita nanti-nantikan ini. Betul. Kami berdua hadir kembali tentunya di program Halo Palembang edisi spesial Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Bersama aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Fili. Dan tentunya hari ini kita senang nian Cek Midun karena kita akan mengunjungi salah satu toko inspiratif yang ada di Sumatera Selatan. Betul, dan kita juga sudah hari ini hadir di rumah kediaman beliau. Kita akan ngobrol banyak tentang kisah sukses beliau dan juga mungkin tradisi-tradisi di Hari Raya Idul Adha. Ini sosok inspiratif bersama dengan keluarga Cek Fili. Betul. Dan ini pemirsa mungkin penasaran, siapa nih yang akan kita tampilkan hari ini? Karena biasanya kita di studio Dopal TV, hari ini kita sudah outdoor Cek Fili ya. Nah, kita yang penasaran pemirsa di rumah, kita bakal kulik-kulik lebih jelas lagi bagaimana kisah sukses beliau dan juga tradisi-tradisi beliau di Hari Raya Idul Adha. Dan juga pemirsa pasti penasaran, ini tagline-nya adalah Bangkit Adil Sejahtera Cek Fili. Betul, pasti sudah tahu ini ya. Ya, ikuti kami terus ya. Ya pemirsa, tentunya tadi kita sudah berjalan di sekitaran halaman rumah dari sosok inspiratif kita hari ini Cek Fili, dan saat ini kita sudah ada di ruangan kaca ini sebutannya Cek Fili. Betul sekali. Karena kaca semua. Kaca semua ya Pak. Nah tentunya pemirsa kita bakal banyak lebih ngobrol kisah inspiratif kita di Hari Raya Idul Adha di tahun ini tentunya sama narasumber yang sudah kita datangi langsung. Ini rumah kediaman beliau ya Cek Fili. Betul, langsung saja kita sambut Bapak Haji Asqolani, Bupati Banyuasin periode 2018-2023. Selamat pagi Bapak. Terima kasih loh Pak, sudah kita berdua sudah hadir di sini. Betul. Gitu ya. Di Hari Raya Idul Adha ini kita sudah berkunjung ke rumah Bapak dan alhamdulillah diterima ya. Betul. Karena kita yakin pasti banyak sekali jadwal yang sudah pastinya Bapak Bupati 2018-2023 undangan-undangan ya, tapi hari ini kita berhasil untuk datang ke sini. Betul, dan juga kalau kita sedikit mengulas Pak, ini kan kita berjanji nih kepada masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Banyuasin Pak, terkait dengan sosok inspiratif yang sudah hadir bersama kami ini Bapak Haji Asqolani JC SHMH. Kalau kita cerita Pak, pengalaman Bapak memimpin khususnya Kabupaten Banyuasin Pak 2018-2023 seperti apa sih Pak? Iya, kalau mau cerita pengalaman, tentunya banyak sekali. Betul. Mungkin waktu kita sangat terbatas, tapi barangkali yang paling terpenting di dalam kita memimpin, terutama kita bangun kekompakan dulu. Kita menyamakan persepsi, kita mau ngapain selama 5 tahun ini. Nah, oleh sebab itu tentunya untuk mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan, kita harus kerja bareng. Kerja bareng semua stakeholder yang ada. Jadi kita kerja bareng dengan konsep kita kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, kalau kerja keras itu kan menggunakan identik dengan fisik, Betul sekali. dengan otot. Kalau kerja cerdas kan menggunakan identik dengan akal pikiran, otak lah, ya, seperti itu. Betul. Dan kalau kerja ikhlas itu menggunakan hati. Ketika otot, otak, dan hati digabung menjadi satu, itu akan menjadi kekuatan besar. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa kita laksanakan, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Semuanya bisa kita kerjakan. Dengan konsep kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah, kuncinya kita kompak, dan yang paling penting adalah semangat. Semangat. Luar biasa. Jadi itu tadi menjadi tagline dan juga menjadi acuan Bapak Asqolani untuk bekerja. Kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas. Dan memang sudah terbukti Cik Ya. Midun bahwasannya visi misi yang sudah dibawa, yang sudah diangkat langsung oleh Bapak Bupati Banyuasin 2018-2023 sudah terbukti oleh warga Banyuasin, dan sampai sekarang ini menjadi tokoh inspiratif yang Ya. dicintai oleh seluruh masyarakat Banyuasin. Betul. Dan informasinya ini Bapak, bahwasannya kemarin di tahun 2021 tahun COVID itu mungkin lagi tinggi, tapi Banyuasin ini berhasil mendapatkan peringkat 4 pertanian nasional terbaik se-Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Bapak? Iya, jadi pada masa COVID melanda dunia, melanda negeri, termasuk juga Banyuasin, juga dampak yang luar biasa. Nah, ketika itu semua orang di pemerintahan kita itu tidak boleh berkeliaran ke kota. Maksudnya tidak boleh berpergian yang Aktivitasnya jauh-jauh. banyak ya, Pak? Aktivitas dibatasi. Ya. Nah, karena Banyuasin ini adalah wilayah pertanian, daerah perkampungan, desa-desa, makanya kita instruksikan aja mereka, daripada mereka ke kota, mereka harus ke sawah, Betul. mereka harus ke kebun, mereka kerja, sehingga di sawah, di kebun, COVID nggak ada. Iya, jadi suasananya panas, sehingga aktivitas kita alihkan. Jadi persoalan ini kita hadapi dengan hal yang positif. Jadi kita alihkan mereka ke pertanian, ke sawah, sehingga semua fokus ke sawah. Jadi aktivitas sawah tidak ada dibatasi, Ya. aktivitas di perkebunan tidak dibatasi, sehingga masyarakat kita di mana di kota-kota orang semua banyak berdiam diri dan stop aktivitas, termasuk juga perkantoran, termasuk juga sekolah, pendidikan. Tapi kita Banyuasin, kita perintahkan boleh untuk beraktivitas dengan catatan ke sawah. Nah, inilah permasalahan menimbulkan hal yang positif bagi kabupaten, sehingga masyarakat fokus ngurusi sawah, ngurusi kebun, sehingga alhamdulillah di masa COVID perekonomian kita, pertumbuhan perekonomian kita meningkat. Begitu kita teliti di mana meningkat itu, ternyata banyak di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Ini yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Banyuasin. Dan ini barangkali yang tidak dilakukan oleh kabupaten kota lain. Tidak terpikir Pak ya, Bukan mungkin. tidak terpikir, mungkin belum terpikir. Iya. Dihalusin sama Pak Bupati. Nah, jadi persoalan itu kita mulai mendapatkan inspirasi. Iya. Ya kalau semuanya tinggal di rumah, tidak ada aktivitas, perekonomian kita pasti anjlok. Betul, Ya, betul. menurun sekali. Sekali. Nah, tapi kita perintahkan mereka yang bertani, ya oke, silakan bertani. Yang nelayan silakan nelayan. Yang ke kebun ya silakan ke kebun. Karena setelah kita pelajari, COVID ini kan takut dengan suasana yang panas. Betul. Nah, dengan terik matahari, ternyata terapi COVID ini bagus. Sehingga ini menghasilkan. Makanya pertumbuhan kita meningkat. Akhirnya apa? Pertanian kita, kebenaran kita banyak lahan sawah, akhirnya meningkat. Kita dapat nomor 4 secara nasional. Masya Allah. Jadi Luar ini biasa ya. ketika masalah malah di Kabupaten Banyuasin menjadi berkah begitu ya Pak? Berkah. Karena kita ikhlas menerimanya tadi. Kan kerja ikhlas tadi kan. Iya, sesuai dengan visi misi balik lagi. Jadi Dan dengan juga kita kerja memang ikhlas, kita dapat tunjuklah, dapat hidayah dari Allah. Wah, ini menjadi berkah bagi kita. Iya. Maka setiap permasalahan itu sebenarnya, sesungguhnya itu ada pelajaran dan ada hikmahnya. Betul. Dengan catatan kita terima dengan sabar dan kita terima dengan ikhlas. Ikhlas. Dan tentunya syukur di situ. Iya, betul setuju Pak. Tapi ini yang menarik Pak. Basic pendidikan Bapak adalah sarjana hukum dan juga magister hukum. Lalu bisa sukses ini Kabupaten Banyuasin di bidang pertanian. Ini bekerja sama dengan stakeholder yang ada atau seperti apa Pak? Ya sebenarnya kalau pendidikan ya, Iya. itu kan formalitas. Betul. Formalitas bahwa kita ngambil sarjana hukum. Tapi kan kita ada kehobian. Sebenarnya hobi saya itu di pertanian. Nah, itu. Nah kemarin itu kan saya mau kuliahnya di pertanian, Iya. tapi karena tidak ada biaya dan fakultas hukum lebih cepat, lebih mudah, makanya ambil fakultas hukum. Tapi jiwa pertanian kita masih tetap tumbuh, makanya sampai hari ini dari saya DPR, jadi bupati, saya tetap bersawah, sampai hari ini tetap bersawah. Masya Allah. Hobinya menghasilkan dan berhasil membawa Kabupaten Banyuasin menjadi peringkat 4 nasional terbaik se-Indonesia. Betul. Berawal Jadi, dari hobi. Tujuan kita bersawah itu banyak juga. Kita langsung, Betul. kita turun langsung, ikut nanam walaupun kita sebentar ya, kena panas. Tapi ini membuat masyarakat
tambah semangat. Itu bupati aja bersawah. Kok kita nggak bersawah? Betul, Gitu betul. kan. Akhirnya nambah semangat. Yang kedua, kita ini menjadi hiburan karena saya hobi. Dan yang ketiga, menghasilkan uang. Karena kita bersawah, ya hasil dong. Iya. Benar. Masa kita bersawah nggak hasil? Betul, betul. Jadi banyak yang kita dapatkan, menyemangati masyarakat kita. Yang kedua, jadi hiburan kita. Ketiga, olahraga juga dapat, kita kan keliling Keringetan sawah. ya, Pak? Keringetan. Dapat Yang semua. keempat, kita dapat duit juga di sana. Benar. Jadi ini Masya Allah, bangga sekali rasanya masyarakat Banyuasin sudah dicontohkan secara langsung loh. Kalau mau sehat ya, mau dapat uang ya bertani. Iya. Dan juga ini minim Hiburan- resiko ya Pak. hiburan juga. Iya. Benar. Jadi menghilangkan stres juga gitu Pak dan ya. hiburan yang menghasilkan uang ya. Betul, betul, Benar. betul, betul. Hiburan yang sangat positif ya. Kalau kita jalan ke mall kan habis uang kan. Habis. Oh ini pengalaman Bapak nih. Habis uang dan habis waktu juga. Betul. Iya, iya, Kita iya. menghabiskan waktu dengan yang sangat bermanfaat. Bermanfaat. Tetapi ini kabarnya Cek Midun Iya. bukan hanya di pertanian saja, Betul. tapi bahwasannya Kabupaten Banyuasin ini berhasil menekan angka stunting sesuai dengan instruksi dari Presiden. Betul. Kalau feel ini Pak. Karena memang Uang dalam ini Pak Caca. Rencana. Rencana. Amin, amin. mungkin bisa diceritakan Bapak program-program yang sudah dilakukan Iya. kemarin. Sama seperti di bidang pertanian juga. Karena kita punya konsepnya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan insya Allah hasil. Termasuk kita menekan angka stunting. Dan Banyuasin di 2022 kemarin adalah kabupaten yang penanganan stunting terbaik di Sumatera Selatan. Sehingga kita menjadi contoh pada waktu itu. Jadi kerjanya kerja bareng. Semangat, yakin kita. Yang paling penting itu yakin dengan Allah bahwa Allah akan nolong apa yang kita lakukan. Dan itu pasti. Ya, segala usaha sudah dicoba, jadi tinggal berdoa kepada Allah ya Pak. Iya. Jadi ini alhamdulillah mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Nah kalau kita bicara tentang ini tadi sudah Bapak mention bahwa dulu Bapak tidak ujuk-ujuk menjadi seorang bupati Pak. Betul. Melalui prosesnya adalah anggota Dewan Provinsi begitu ya Pak. Kabupaten. Kabupaten. Dua periode ya Pak ya Dua kabarnya. periode. Nah ini juga lalu dipilih masyarakat, dipercaya dan masyarakat dan insya Allah nantinya Pak kembali kepercayaan itu kepada Insya Bapak. Allah. Itu seperti apa Pak? Kisah perjuangan meniti karir untuk membanggakan kabupaten tercinta ini Pak. Jadi kalau bicara tentang sejarah ya, sejarah perjalanan karir, saya itu dari awal itu sebenarnya bukan di politik. Oke. Saya adalah seorang lawyer, seorang pengacara, yang banyak teman pengusaha, yang akhirnya juga ikut menjadi seorang pengusaha. Begitu kita menjadi pengusaha, banyak teman dengan orang-orang politik. Sebenarnya yang berpolitik itu adalah almarhumah istri saya sebelumnya. Saya di dunia usaha. Nah dalam perjalanan karena kita banyak berteman dengan orang politik, termasuk istri kita juga politik, sehingga kita berpikir orang politik ini yang mengatur negeri ini, yang mengatur negara ini adalah orang politik. Akhirnya kita ikutlah di politik. Makanya tahun 2009 saya mencalonkan DPRD Kabupaten, alhamdulillah terpilih, dan alhamdulillah terpilih lagi menjadi pimpinan Dewan. Di 2013 saya mencoba calon bupati, alhamdulillah kalah. Oh bapak sekolah ini pernah gagal juga ya Pak? Jadi orang sukses, Iya, orang iya, berhasil itu jangan dipikir dia berhasil semua, pasti Iya. ada pengalaman. Betul, Dan itu pelajaran. Jadi Allah memberikan pelajaran dengan kita diberikannya gagal. Karena kalau tidak, kita mungkin akan sombong, Ya, aku, seperti itu. Jadi Allah memberikan kita kegagalan, masalah itu sebenarnya ada pelajaran di situ. Ya. Oh berarti seperti itu. Di 2014 saya calon lagi DPR Kabupaten, alhamdulillah jadi lagi, dan alhamdulillah jadi pimpinan lagi. Baru di 2018 saya calon bupati lagi, baru jadi. Ternyata Pak ya, Ternyata rezekinya di terjadi. Rezekinya 2018. di 2018. Jadi keberhasilan yang tertunda ya. kemarin. Betul. Iya. Tapi ini luar biasa menarik. Jadi memang kalau kita lihat, oh ini lemak jadi bupati nih, sudah ini banyak pengalaman begitu. Ternyata juga sempat gagal loh Cek Ada Fili. gagal. Ada gagalnya juga. Nah kita akan mengulik lebih jelas lagi pemirsa yang di rumah terkait dengan proses politik atau juga beliau menjadi seorang pemimpin untuk masyarakat Banyuasin. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang Spesial Idul Adha.
Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang, spesial Hari Raya Idul Adha. Masih bersama dengan tokoh inspiratif kita hari ini, Bapak Asko Alani, Bupati Banyuasin periode 2018-2023. Betul, dan juga di segmen 1 tadi kita sudah sedikit membahas terkait pengalaman beliau, bagaimana bisa akhirnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Banyuasin dan alhamdulillah memimpin dengan sangat baik. Prestasi-prestasi juga sudah banyak yang diberikan, mulai dari pertanian yang menjadi peringkat 4 nasional, lalu penekanan angka stunting, dan juga kita lihat juga ini Cek Fili adalah pembangunan infrastruktur yang memang luar biasa karena memang Kabupaten Banyuasin ada jalan lintas begitu ya Pak. Betul. Nah kalau kita kembali ke tema kita Pak, makna dan juga spirit Idul Adha ini, kalau kita melihat sosok Bapak Asko Alani ini, tradisi Idul Adha-nya seperti apa Pak? Iya, sebenarnya Idul Adha ini kita maknai, kita harus mempunyai jiwa pengorbanan, terutama pengorbanan terhadap diri kita dan keluarga kita. Dan kebiasaan kita kan kalau hari raya ini kan kumpul dengan bareng keluarga. Betul. Dan kita ada potong sapi dan kita juga bagi. Kalau saya kan karena bupati kan banyak permintaan dari kecamatan ini, dari desa ini, ya kita kirim lah. Kita kirim sapi mungkin satu kecamatan seperti itu. Dan ini menjadi kebiasaan kita rutin setiap tahun. Setiap tahun. Karena ini memang kita memaknai jiwa ini, kita harus berani berkorban. Berkorban bukan karena apa? Karena Allah. Betul. Jadi harta yang kita miliki, kita belikan sapi, kita belikan kambing untuk kita berikan kepada masyarakat kita. Nah, semangat ini kita dari kecil kita tuh diajarin sama orang tua untuk selalu berkorban. Jadi kita berikan pada tetangga, khusus dengan keluarga, dan kalau jadi bupati kan pada masyarakat kita. Betul. Gitu. Akhirnya masyarakat bisa menikmati semua begitu ya, ya Pak. Jadi ada kebersamaan lah di Hari Raya Idul Adha ini. Betul. Kalau kebiasaan Pak ini mulai dari mungkin bangun tidur di saat Idul Adha ini langsung bergegas, atau di rumah kediaman dijadikan tempat sholat atau seperti apa? Biasanya kita ke masjid. Biasanya kalau bangun tidur pasti mandi dulu. Iya betul. Jangan disamakan dengan Cek Midun. Jadi Cek Midun bangun tidur, mandi dulu, sholat dulu. Jadi kita mandi dulu. Ini, Pak, ya, iya benar-benar. Aura karismatiknya keluar Cek Midun kalau galak mandi. Jadi kita kumpul keluarga, pergi bareng kita, karena masih ada orang tua dengan orang tua, dengan anak-anak, kita bareng-bareng ke masjid. Ke masjid, Pak. Sudah ke masjid, kita pulang ke rumah. Di tempat ini juga kita menyiapkan makanan untuk masyarakat yang datang ke kediaman kita. Oke, jadi kalau untuk tradisi open house bagi masyarakat sekitar ini selalu terbuka ya Pak ya? Selalu terbuka, 24 jam. 24 jam. Ya. Siapapun boleh. Di rumah kediaman ini Pak? Di sini. Oh, Masya Allah. Khususnya di ruang kaca ini Bapak. Nah kalau kita bicara tentang makanan Pak, seorang Bapak Asko Alani punya makanan khusus nggak sih Pak kalau di Hari Raya Idul Adha? Atau saya tanya pilih Pak sekarang? Biar kita berdua bisa tahu duluan informasi dari seorang Bapak Asko Alani sukanya makanan apa gitu betul. ya. Iya. Sebenarnya kalau makanan ya biasa lah, kalau Lebaran itu kan pasti ada rendang, ada ketupat, dan ada nasi minyak yang sering kita siapkan pada masyarakat kita. Gulai kambing, seperti itu. Jadi tidak punya makanan khusus Pak ya? Kalau makanan khusus saya, setiap Lebaran pasti ada ikan asinnya itu. Oh, jadi kalau kita makannya tiap hari Pak. Kalau Pak Asko Alani ini makannya pas Lebaran. Benar-benar. Kalau Lebaran kan biasa makan nasi minyak, gulai kambing, rendang, sama ayam, opor. Kan jarang kita nemukan di tempat Lebaran, tempat perayaan itu ada gorengan ikan asin. Nah, di kita tuh khususnya itu. Kalau kami tiap hari Pak bertemu iwa asin di rumah. Nah ini juga yang menarik pemirsa di rumah, mungkin masyarakat Banyuasin sudah familiar dengan yang saat ini kita datangin ya Pak, rumah kediaman. Namanya apa sih Pak ini rumah khususnya ini Pak? Ini sebenarnya rumah Posko Perjuangan sebenarnya. Posko Perjuangan. Posko Jadi Perjuangan. memang kita dulu punya cita-cita, punya halaman yang luas, rumahnya kecil tidak apa-apa, tapi halamannya luas karena kita ingin menerima orang banyak. Betul. Nah, alhamdulillah ini yang kita dapat ya. Jadi setiap malam ini ratusan tamu kita yang hadir ya Pak. yang hadir sampai jam 2, sampai jam 3, ini 4 malam berturut-turut sampai jam 3 subuh terus kita. Masya Allah. Jadi memang ini tempat di mana Bapak Asko Alani bekerja, menerima aspirasi rakyat ya Pak. Iya, bersilaturahim lah dengan masyarakat. Silaturahim.
Benar-benar kalau Pak Karena kita sekolah nih. open kan, semua orang boleh datang sini. Iya, betul. Banyak yang kita dapatkan di situ. Keluh kesah Betul. masyarakat kita. Termasuk juga kita sering dapat rezeki juga di sini. Ada yang bawa ikan, bawa udang, Oh, bawa Masya Allah. pempek. Betul. Ada yang bawa singkong. Benar. Iya, iya, iya. Sesuai dengan visi misi juga tadi, sejahtera yang terakhir Iya, ya Pak ya. Jadi harus membuat masyarakat Banyuasin ini sejahtera. Jadi kalau- Banyuasin bangkit, adil, Dan sejahtera. Bangkit itu kabupaten, adil itu pemimpinnya, sejahtera itu rakyatnya. Rakyatnya, Masya betul. Allah. Jadi itu tadi filosofinya ya. Iya, Nah, jadi kalau apa misalnya- yang kita sampaikan itu kan ada filosofisnya semua, ada Iya, makna. betul. Jadi tidak asal buat ya Pak. Betul. Oh, ini Bapak sekolahan ini sudah Iya. dipikirkan semua ya. Kalau memang Pak sekolah ini kan kalau mendatangi satu persatu bisa, tapi akan butuh waktu lama. Jadi kalau di sini masyarakat semuanya bisa datang ya Pak. Bisa dari mana-mana, dari Karangagung, Tunggalele, Pulau Rimau, semuanya kumpul di sini. Betul. Pak, kalau kita bicara tentang tadi Bapak bilang keluhan masyarakat, Iya. terutama mungkin kabupaten tercinta ini Banyuasin, Pak. Apa sih Pak yang selalu menjadi highlight dari masyarakat, Pak? Jadi kita keliling Banyuasin. Iya. Hampir setiap hari itu kita muter Banyuasin. Betul. Yang menjadi persoalan pokok masyarakat ini adalah infrastruktur. Mhm. Itu satu, jalan, jembatan, dan yang keduanya air bersih. Terus ditambah lagi urusan pupuk mahal, harga gabah murah. Tapi ini kan sifatnya klasik yang setiap tahun bisa terjadi. Tapi yang paling penting itu infrastruktur. Yang lain saya kira sudah jalan dengan baik lah, walaupun belum sempurna. Iya. Makanya rasanya berdosa saya kalau tidak melanjutkan lagi, karena masih banyak harapan keinginan masyarakat yang belum kita penuhi. Baik. Itu. Oke. Jadi itu tadi ya, mungkin permasalahan jalan ya memang kalau di kota-kota lain juga macetnya luar biasa juga ya Pak ya. Betul. Betul. Kalau di kota persoalan jalannya macet. Ya. Kalau di kabupaten persoalan jalannya lumpur. Aksesnya ya Pak ya. Aksesnya. Aksesnya terputus karena kita kan daerah perairan itu 60%, sehingga kebutuhan jalan itu sangat sangat penting karena ini adalah urat nadinya perekonomian kita. Ketika jalan ini baik, jalan ini bagus, pertumbuhan ekonomi pasti cepat. Ya. Oke. Makanya kita kemarin di masa kepemimpinan saya ada 21 poros jalan sudah kita bangun. Tapi prosesnya belum selesai semua. Oke. Nah, kita bangunnya baru separuh-separuh. Oke, itu. Nah, ini yang masyarakat berharap jalannya dibangun lagi. Iya, iya. Oke, dan itulah pentingnya Bapak Askolani sekarang ini ya yang Iya, dibutuhkan iya. oleh masyarakat Banyuasin. Nah, kalau untuk selain infrastruktur tadi Pak, tadi kan keluhannya juga mengenai air yang Air kurang bersih. bersih. Nah, kalau untuk program-program yang mungkin sudah dilakukan walaupun sekarang belum selesai itu bagaimana Pak? Yang paling penting lagi di bidang pertanian tadi yang saya Oke. sampaikan, karena kita punya cita-cita, kita tidak hanya puas dengan 4 besar. Saya punya cita-cita Banyuasin ini harus nomor 1 nasional. Ya. Kalau bahasa Palembang, cak mano caronya harus nomor 1 dia. Dan ini sangat memungkinkan sekali kita nomor 1 karena punya lahan sawah yang sangat luas dan produksi kita masih rendah, tinggal kita tingkatkan produksi. Dan dibandingkan di Pulau Jawa yang tidak mungkin mereka untuk menambah luas lahan sawahnya, karena di situ banyak industri. Bahkan setiap tahun cenderung lahan pertanian mereka berkurang. Sementara Banyuasin setiap tahun bisa bertambah. Nah, inilah yang memungkinkan, meyakinkan kita bahwa Banyuasin ini akan nomor 1 nasional. Amin, amin. Artinya apa? Artinya ke depan kita bagaimana menyiapkan irigasi teknis, karena selama ini kan masih irigasi manual ya, masih sangat sederhana, masih tergantung dengan alam, dengan cuaca hujan. Nah, ini yang menjadi kendala di bidang pertanian kita, termasuk program pendidikan juga. Masih banyak sekolah-sekolah kita yang di daerah-daerah yang masih belum layak lah ya, dibandingkan dengan pendidikan yang ada di daerah perkotaan. Dan ini juga yang menjadi PR kita ke depan. Ya. Supaya pendidikan ini lebih diutamakan lagi, karena pendidikan ini adalah menyangkut mendidik generasi kita ke depan. Betul. Jadi nasib bangsa ini tergantung dengan anak-anak yang kita didik ini. Jadi sudah banyak fokus-fokusnya nanti Pak ya, termasuk bidang pendidikan dan juga air bersih serta infrastruktur tadi Cek Fili. Benar, tapi sudah terbukti juga nih Cek Midun bahwasannya angka pengangguran yang ada di Banyuasin ini juga terbukti menurun katanya Pak. Termasuk angka kemiskinan juga menurun. Iya, angka kemiskinan dan juga angka pengangguran. Ya. Nah, itu program ataupun sosialisasi yang telah dilakukan kemarin seperti apa Pak? Kalau kita kilas balik. Iya,
konsepnya sama yang Konsepnya PPH, sama. kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kita harus kompak, kita semangat. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Nah, Kabupaten Banyuasin termasuk kabupaten yang salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang mampu menurunkan angka kemiskinan di pasca COVID-19. Dan kita tembus di 1 digit tahun kemarin. Di akhir masa jabatan saya itu 1 digit kita 9,58%. Dan ini satu-satunya kabupaten yang terbesar yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Betul. Karena yang nomor satunya adalah Pagar Alam. Tapi Pagar Alam kan masyarakatnya kan cuma hanya 100.000. Sementara kita kan hampir 1 juta. Betul. Karena speechless ini Pak, kan di tahun 2019 kan COVID itu lagi tinggi-tingginya, memang banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Betul. Tetapi Banyuasin ini membuktikan bahwasannya mampu untuk menurunkan angka-angka kemiskinan itu Betul, Pak. angka pengangguran, angka Pengangguran, kemiskinan, iya. dan menumbuhkan perekonomian kita. Benar. Dan memang memanfaatkan sumber daya alam juga Betul. yang ada ya Pak ya. Betul. Ya, ini yang menarik juga. Dan kalau misalnya kita tanya ke Bapak Askolani ini Pak, sosok inspirasi. Ini kan kalau kita lihat kerja cerdas, kerja ikhlas tadi itu sudah berlangsung dan alhamdulillah mempunyai hasil. Betul. Kalau kita tanya sosok inspirasi yang menjadi pendorong Bapak Askolani untuk terus bekerja untuk Banyuasin tercinta ini seperti siapa sih Pak sebetulnya? Ya sebenarnya kalau kita belajar dari Bung Karno, Iya. jadi kenapa kita belajar dari Bung Karno? Kebenaran kita partainya kan sama kan. Iya. Jadi kita terinspirasi bagaimana beliau bisa memerdekakan negeri yang kita cintai. Karena kalau bukan ada Bung Karno, sosok itu belum tentu kita bisa merdeka. Betul. Walaupun banyak sosok-sosok yang lain. Nah, beliau mengajarkan pada kita di dalam bukunya bahwa kita harus mengabdi kepada Allah, kita mengabdi kepada bangsa dan negara, kita harus mengabdi kepada masyarakat kita, sehingga diri kita ini bisa berguna bagi orang banyak. Itulah makna kebahagiaan hidup itu seperti itu. Artinya kita harus punya semangat pengabdian pada bangsa dan negara dan pada pada agama kita dan kepada masyarakat kita. Iya. Sehingga dengan jiwa pengabdian ini kita bisa bahagia. Iya. Nah, dari situ kita terinspirasi untuk selalu berbuat sesuatu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk kesejahteraan masyarakat kita. Sehingga muncul nanti ada inspirasi ini, ada ide ini, dan itu muncul dengan sendirinya, dengan kekuatan keinginan kita untuk orang banyak. Jadi kalau kita berpikir untuk orang banyak, pasti kita akan diberi dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah mikirkan diri kita, tapi pikirkan aja orang banyak. Iya. Ketika kita mikir orang banyak, berarti kita sudah memikirkan Allah. Itu pasti Allah akan memikirkan kita. Itu pasti itu. Betul. Itu rumusnya. Rumusnya Pak ya. Jadi memang Jadi Orang inspirasi itu lain akan dulu. muncul sendiri nanti. muncul sendiri. Betul. Kalau kita Makanya orang bilang, oh bapak itu cerdas. Sebenarnya orang itu nggak ada cerdasnya. Hanya diberi aja oleh Tuhan. ya. Inspirasi ini, Titipan. inspirasi itu. Masya Allah. Nah itu dia pemirsa, kita masih bakal punya satu segmen lagi ngobrol bersama dengan Bapak Bupati Banyuasin di tahun 2018-2023 dan insya Allah akan kembali memimpin Banyuasin ya Cek Fili. Amin. Kita doakan Amin. bersama. Tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang spesial Idul Adha hari ini bersama dengan Bapak Askolani, Bupati Banyuasin tahun 2018-2023 dan tadi kita di segmen 1, segmen kedua ini sudah banyak sekali cerita dengan sosok inspiratif yang memang mengidolakan Bung Karno ternyata. Betul. Iya. Dan juga membawa beliau sampai saat ini kerjanya cerdas, kerjanya ikhlas ya. Dan satu lagi tadi apa Pak? Kerja keras dulu. Keras dulu. Cerdas, Ya. baru ikhlas. Baru Betul ikhlas. sekali. Nah, jadi ini tadi sudah dibagikan beberapa hal-hal yang menyangkut pribadi beliau ya gitu ya. Dan kita di segmen ketiga ini kembali akan ini bertanya terkait dengan kedepannya Pak. Ini insya Allah di tahun ini gitu ya Pak, di bulan November kurang lebih ya Pak. November. Insya Allah kembali memperjuangkan aspirasi rakyat dan juga masyarakat Banyuasin. Ini seperti apa Pak kedepannya program-program kerja yang akan dilaksanakan? Ya, yang paling penting yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan lanjutkan. Ya. Lanjutkan Oke. pengabdian, lanjutkan pembangunan, Ya. dan lanjutkan jabatan. Biasanya yang lanjutkan ini sudah pernah menang Pak. Iya, Ya, betul. kemarin lanjutkan menang juga soalnya. Jadi semua lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Ya. Cuma ada satu yang belum lanjut. Iya. Itu tugasnya pilih Pak. Iya.
Baik, nah kalau Philly, nanya apa tadi sama Kalau Pak? untuk Ya. visi misinya jadi masih tetap yang kemarin ya Pak ya? Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Oke. Karena ini punya makna yang luar biasa saya kira. Karena bangkit kabupatennya, adil pemimpinnya, sejahtera rakyatnya. Betul. Dan itu terinspirasi dari perjalanan hidup dan juga melihat dinamika kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi tinggal ada 7 program pokok kita, infrastruktur, pertanian bangkit, Banyuasin cerdas, Banyuasin sehat, dan juga Banyuasin prima, Banyuasin terbuka, dan 12 gerakan. Sehingga kita akan sempurnakan itu. Mana yang belum sempurna kita sempurnakan, mana yang belum baik kita perbaiki, mana yang belum ada kita adakan. Baik. Oke. Pak, kalau tapi Midun tanya satu hal nih Pak, yang terfokus ketika Bapak nanti kembali lagi nanti ke kantor pemerintahan. Amin. Apa Pak yang terbersit dalam otak Bapak? Satu hal. Dari sekian Satu hal. banyak PR yang belum dilanjutkan tadi. Kerjanya lebih keras lagi, Kerjanya lebih keras. lebih cerdas lagi, Iya. dan lebih ikhlas lagi. Baik. Yang kemarin harusnya sudah maksimal tapi harus lebih maksimal lagi Lebih itu maksimal PR-nya lagi. Pak Jadi ya? bahasanya satu kata harus lebih. Harus dari Harus kemarin. lebih. Betul. Oke. Jadi ternyata Philly dan juga pemirsa di rumah Pak Askolan ini ambisius wongnya. Benar. Tapi bukan untuk diri sendiri, Iya. tapi untuk orang Bisnis banyak. untuk Untuk masyarakat memuaskan orang banyak Banyuasin, ya, betul. Pak. Dan juga tadi Cek Midun di Ya. salah-salah obrolan kita bahwasannya sampai sekarang walaupun memang pemilihan nanti bulan November ya Pak ya, November. tapi sampai sekarang masih aktif untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat Banyuasin. Betul. Memang seperti itu ya Pak? Betul. Jadi dari saya jabat sampai pasca saya tidak jabat, tamunya tidak berkurang. Bahkan berlebih dari sebelum saya menjabat. Karena waktu menjabat kan waktu banyak tersita di urusan pemerintahan. Ya. Sekarang kan saya lebih banyak betul-betul ngurusin masyarakat kita. Jadi waktunya masih banyak, lebih banyak untuk masyarakat kita. Ya. Jadi memang ini sudah menjadi tugas ya Pak, walaupun Iya, tidak jadi berkantor lagi. Akhirnya jadi kebiasaan, Iya. jadi kebiasaan. Karena kebenaran kita dengan kepala dinas, kepala badan kan hubungan dekat kan. Ada keluhan masyarakat kita sambungkan, Iya. tapi bukan kebijakan kita lagi. Ya, Benar. betul. Hanya kita sambungkan. Ini tolong Pak dibantu, ini masyarakat kita perlu ini. Betul. Ini ada sengketa lahan Pak, tolong Pak dibantu. Jadi kita sambung-sambungkan aja. Ya. Jadi mereka masih merasa diayomi, mereka masih merasa diurus kayak itu walaupun kita tidak menjabat lagi. Betul. Kalau kita menjabat kan perintah, kali ini minta tolong bahasanya. Bahkan tamunya ini lebih banyak dibanding Bapak menjabat dulu ya Betul. Pak ya? Karena full time waktunya. Full time. Iya, karena Iya. artinya memang masyarakat Banyuasin ini pengennya mempercayai Bapak lagi untuk menjadi Amin, Banyuasin amin, amin, amin. untuk Insya Allah. periode Jadi selanjutnya memang ini kerja ikhlasnya sudah terbersit dalam hati ya Pak. Harus Walaupun itu. tidak menjabat pun tetap diterima tampung, Betul. tampung dan didelegasikan. Dan yang betul. kata-kata terakhir sejahtera itu yang membuktikan. Jadi Iya. masyarakat sejahtera, makanya datang ke sini terus. Betul. Oke, karena sudah percaya itu Cek Midun. Dan kita di sini setiap waktu makan, kita siapkan makan di sini. Oke. Semua tamu. Ya. Tapi mungkin hidangannya hidangan kampung lah yang Iya, biasa seperti itu. Nanti boleh lihat nanti ada nanti tamu pokoknya datang makan, Iya. makan. Jadi kita siapkan kopi. Jadi dijamu seperti benar-benar tamu Pak ya, bukan Tapi masyarakat kita yang mengadu. Cek Bukan. Midun. Iya. Pokoknya siapa yang datang waktu makan ya harus makan. Betul. bareng. Kalau kami Walaupun dari Palembang, Pak, ada siap. boleh kami ke sini. Tapi lauknya lauk kampung, Oh, iya, nggak ada betul. yang kayak ini, nggak Iya, kalau ada nasi steak nggak ada. Robo bandar Pak. Iya. Kami biasa iwa asin, kalau di sini nemu ayam. Betul. Ada ikan asin, ikan Iya, goreng. betul. Ini yang menarik Pak, kalau misalnya kita bicara nanti ke depannya dan juga mungkin pengalaman-pengalaman menarik yang sudah Bapak temukan ini sudah panjang Pak waktu memimpinnya. Iya. Dan insya Allah nanti akan dipercaya kembali. Pengalaman menarik yang pernah ditemui itu apa sih Pak? Sebenarnya banyak sekali Iya. pengalaman menarik. Pertama kita tahu persis tentang apa sih yang menjadi harapan masyarakat itu. Makanya masyarakat itu sebenarnya tidak perlu dikasih uang sesungguhnya, tapi mereka diberikan ruang. Mereka diberikan ruang sehingga mereka bisa berusaha dengan aman, mereka berusaha dengan nyaman, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka mudah mereka untuk dapatkan. Dan yang paling penting memang jujur saya sampaikan, ya hubungan kita dengan masyarakat itu lebih dekat. Seperti itu. Karena saya hampir setiap hari saya itu turun ke bawah. Saya 1 bulan itu paling banyak 4 hari hanya di kantor. Jadi 20 sekian harinya itu kita di desa-desa. Di lapangan ya, Di Pak? lapangan. Oke. Kalau untuk maksimal jam menerima tamu, Pak, mungkin bisa dikasih tahu, Pak. Sampai Saya jam nggak berapa ada maksimalnya? batasan. Nggak ada batasan, ya, Pak? Selagi ada tamu sampai jam berapapun saya terima.
termasuk di kantor bupati juga pernah pengalaman kita menerima tamu sampai jam 3 subuh. Wow. Kalau di sini hampir tiap malam jam 1, jam 2, jam 3. Ada juga masih anak betandang Pak. Iya, karena mereka kan jauh-jauh. Oh, oke. Benar. Jumlah mereka kan banyak. Ya. Jadi kalau kita batasi, kasihan mereka. Sedih mereka kan. Benar, karena kan Mereka sudah mengingat dari jauh, Pak. Berjam-jam nunggu, masa tidak mau kita terima. Iya. Jadi biarlah kita aja yang susah. Betul, betul. Nah, ini kalau kita bicara tentang pariwisata, Pak, yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kemarin juga sempat viral di sosial media termasuk dengan Taman 9 ya, Pak ya? Taman Nasional sendiri. Ya, betul. Nah, ini boleh diceritakan, Pak, untuk Ya, jadi pariwisatanya. Banyuasin ini punya punya panorama alam yang sangat indah Betul. dan paling indah di Sumatera Selatan. Dan itu namanya Taman Nasional 9 yang ada di kawasan Kecamatan Sungsang. Saya sudah berapa kali datang ke sana dan ada ada kejadian-kejadian aneh di sana. Betul. Seperti contoh, kita kedatangan tamu dari luar, burung migran. Mereka berdatang ke Banyuasin itu dalam 1 tahun itu selama 4 bulan. Itu dari bulan Desember sampai bulan April. Dan setelah itu mereka pulang. Dan jumlahnya jutaan. Tempatnya hanya di tempat itu. Dan ini agak antik. Makanya kemarin kita ikut perlombaan nasional. Dan kita dapat nomor 2 setelah Pulau Komodo. Jadi termasuk pariwisata yang terunik di nasional. Jadi ini luar biasa loh, ini sudah ada lengkap ya, pertaniannya juga nomor 4 nasional, Cek Fili. Angka stunting tadi alhamdulillah menjadi peringkat terbaik juga ya, Iya, Pak. di Benar. Sumatera Selatan. Bisa menurunkan angka kemiskinan, Iya. pengangguran juga, padahal itu lagi di Dan tahun ada lagi COVID ya. satu pelayanan publik terhadap pembuatan KTP dan kartu keluarga. Nah, karena itu adalah salah satu permasalahan yang paling banyak di Iya. Indonesia. Mungkin Iya. bisa Kadang-kadang, dikasih Pak, tahu itu, iya, Pak. masyarakat ini kan, Pak, apalagi KTP 3 bulan ke depan baru jadi, Pak. Betul. Kita hanya 10 menit langsung jadi. Nah, Dan gratis. betul. Makanya kita dapat penghargaan 2 tahun pelayanan edukasi, pelayanan inovasi terbaik secara nasional 2 tahun berturut-turut. Dan kita ada yang namanya jemput bola. Jadi kita setiap kecamatan mereka bisa melayani KTP dan ada mobil yang tercanggih di dunia. Oh. Jadi mobil ini lengkap. Jadi mereka langsung foto, KTP-nya langsung jadi. Oke. Tidak sampai 10 menit. Sudah bisa langsung pegang, Pak. Bisa pegang. Dan ini adalah pelayanan yang terbaik secara nasional. 2 tahun 2 tahun berturut-turut. berturut-turut. Dan kita bukan hanya dapat piala, bukan hanya dapat piagam, kita dapat hadiah uang juga 10 miliar dari Kementerian Dalam Masya Negeri. Allah. Itu awal inspirasinya memang dari Bapak dan tim atau Ya, seperti apa, Pak? kita melihat kok buat KTP ini bisa 2 bulan, 3 bulan, Betul. dan harus ke kabupaten. Iya. Ke kabupaten kan harus punya biaya 1 juta, Benar. dan datang ke kabupaten belum tentu juga selesai. Ngapain ini? Kenapa tidak di kecamatan masing-masing aja? Iya. Dan ada namanya mobil, kita beli 2 mobil, ini tercanggih nih. Mereka mobile ke desa-desa, ke dusun-dusun, ke kampung-kampung, mana yang belum kita buat, langsung kita jadi, langsung jadi. Wow. Tidak sampai 10 menit. Luar biasa. Yang selama Dan ini ini jadi keluhan. satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan. Dan di Republik ini hanya ada 2 kendaraan yang mobile untuk Tercanggih pembuatan tadi ya, Pak, tercanggih ya? tadi. Luar Ini, biasa ini Cemilan. tempatnya di kantor ini, Pak. Satu terpadu ya, Pak? Atau di Ya, jadi kita buatnya di setiap kecamatan. Terus ada di OP Mall. Jadi mereka belanja juga bisa buat KTP di OP Mall. Dan ini gratis. Tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Dan sudah ada UPTD yang sudah dua saya pecat. Apabila ada nerima uang, langsung saya pecat, saya ganti. Iya. Karena itu juga sebagai bentuk kepercayaan kepada masyarakat juga ya, Pak, ya, yang ada di Banyuasin. Karena kan memang dari awal sudah dibilang tidak dipungut biaya. Betul. Nah, Boleh dicek. Banyuasin ini adalah pelayanan pembuat KTP kartu keluarga yang tercanggih dan tercepat. Betul, Gratis. Iya, iya. Midun pernah, Pak, bayar pajak di sana? Lancar, aman lancar. jaya. Iya. Bisa drive thru soalnya, Pak. Betul ya. Nah, kalau kita bicara tentang kegiatan-kegiatan sosial, Pak, mungkin Bapak boleh kilas balik di 2018 sampai dengan 2023, kegiatan-kegiatan sosial yang sering dilakukan selaku Ya, pejabat. kalau kegiatan sosial yang sering kita lakukan setiap 10 Muharram, jadi kita perintahkan semua kepala desa, camat untuk menyantuni anak yatim se-Banyuasin. Dan ternyata setiap tahun kita bisa mengumpulkan dana lebih kurang 2 miliar
Masya yang Allah. kita bagi habis di setiap desa masing-masing. Jadi kita hanya mendapatkan laporan saja, bukan kita menerima uang. Jadi mereka kumpulkan uang masyarakat dan mereka bagi langsung di desa mereka masing-masing. Dan setiap kunjungan kita pasti ada santunan segala macam dari masyarakat kita. Masya Allah, jadi sudah lengkap ya Banyuasin ini sudah sangat lengkap, mulai dari ekonominya, pariwisatanya, dan bahkan kegiatan-kegiatan sosial juga sudah mulai digalakkan. Betul. Begitu ya. Mungkin terakhir Bapak bisa dikasih tahu harapan-harapan ataupun informasi-informasi yang ingin langsung disampaikan kepada masyarakat Banyuasin dari Bapak langsung. Oke. Yang paling penting pada masyarakat Kabupaten Banyuasin, kita harus kompak, kita harus guyup, kita harus bersama-sama dan terus semangat untuk negeri yang kita cintai, Kabupaten Banyuasin ini. Oleh sebab itu yang paling penting sekali lagi tetap semangat dan kompak. Betul. Kuncinya itu. Dan jangan lupa 2024 tetap Bapak sekolah nih. Benar. Iya. Kami berdua Harapan semoga kita Bapak bersama ya. bisa terpilih lagi ya Pak. Apa Pak pantunnya Pak? Lebaran makan ketupat. Cakep. Cakep. Ditambah sayur. Cakep. lada. Oke. Pilkada 2024, mohon doa dan dukungannya. Bapak khas bola nih. Kalau yang lama sudah terbukti mensejahterakan, kenapa harus pilih yang baru? Lanjutkan ya. Betul, pemirsa di rumah, itu dia obrolan yang menarik hari ini di spesial Idul Adha 1445 Hijriah, tentunya di program Halo Palembang, dan kita hari ini berkesempatan hadir di rumah kediaman Bapak Bupati Banyuasin periode 2018-2023, dan itu tadi pesan-pesannya untuk masyarakat Banyuasin khususnya di Sumatera Selatan. Jangan lupa selalu kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas. Akhir kata saya Mang Cek Midun. Saya Cevili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Menuju Baitullah tanah suci